Halo, kembali lagi di podcast PTPI. Saya Tiara Sandrina sebagai host di sini dan di samping saya ada Dr. Benny sebagai guest star kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, sehat. Semoga Mbak Tiara juga sehat selalu. Baik, izinkan saya untuk mereview sedikit tentang Dr. Benny. Baik, di samping saya terdapat Dr. Benny Purwanto Mars, PHN. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Undip Semarang, lulus pada tahun 1982. Kemudian, sebagai Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia, lulus pada tahun 1997. Beliau merupakan Direktur Utama dari PT Keluarga Sehat Sejahtera dan pemilik Rumah Sakit Keluarga Sehat Group. Kemudian, memiliki PT Medicine Hospital Planner sebagai Direktur Kemitraan dan Hospital Expert pada tahun 2002 sampai dengan sekarang. Dokter ini kan profesinya dokter nih, Dok. Kemudian kenapa sih dokter juga terjun akhirnya di bidang perencanaan rumah sakit, dan sudah berapa banyak rumah sakit yang dokter buat sampai saat ini, Dok? Betul, jadi saya sebagai seorang dokter, pada tahun 2001 kami ditugasi oleh Kementerian Kesehatan untuk membuat review master plan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Dok 2 untuk mendukung diselenggarakan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih pada waktu itu. Di situ saya menyadari bahwa kebutuhan akan konsultan yang khusus menangani rumah sakit itu sangat langka di Indonesia. Dan kami berpikir untuk menjadi konsultan rumah sakit untuk memajukan perumah sakitan di Indonesia. Kenapa? Karena pada saat kita belum mempunyai konsultan yang khusus untuk rumah sakit, konsultan engineering kuat di desainnya, lemah di medisnya. Konsultan medis kuat di medisnya, lemah di desainnya. Dan kami bersama dengan Insinyur Bambang Suyono, arsitek senior waktu itu, ditugasi ke Jayapura. Akhirnya pada tahun 2002 kami mendirikan PT Medicine Hospital Planner ini, Mbak Tiara. Baik, Dok, melihat masalah-masalah yang ada di Indonesia, khususnya di bagian perumah sakitan Indonesia, apa sih komentar dokter terhadap masalah-masalah perumah sakitan yang ada di Indonesia, Dok? Baik, Mbak Tiara. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri itu menghabiskan devisa 200 triliun lebih. Kenapa pasien Indonesia ke luar negeri? Pertama, menurut saya adalah dipersepsikan bangunan peralatan di luar negeri itu lebih baik. Yang kedua, SDM terutama dokter spesialis di luar negeri dianggap lebih kompeten, lebih canggih, lebih baik dari dokter-dokter di Indonesia. Dan itu di Singapura seperti itu, di Malaysia seperti itu, dan juga di Malaysia berobat itu relatif lebih murah daripada berobat di rumah sakit di Indonesia. Baik, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya, upaya apa sih yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, Dok? Baik, yang pertama, rumah sakit pemerintah harus berbenah menjadi lebih baik, dan rumah sakit swasta dipermudah perizinannya sehingga banyak rumah sakit swasta yang baik-baik akan dibangun di Indonesia. Yang kedua, percepatan produksi dan eliminasi barrier to entry pendidikan dokter dan dokter spesialis di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis
di Indonesia. Yang ketiga, ketahanan industri dan insentif pajak untuk produksi obat, bahan habis pakai, dan terutama alat-alat kesehatan, termasuk yang alat kesehatan teknologi canggih. Yang keempat, pembiayaan kesehatan BPJS untuk rakyat sebetulnya cukup. Kalau di Indonesia diterapkan untuk yang tidak perlu disubsidi, boleh menggunakan fasilitas asuransi swasta untuk cost sharing atau split billing. 4 hal itu yang menurut saya pribadi perlu dibenahi untuk perumahsakitan di Indonesia. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya, mengulik dari CV dokter yang tadi. Saya penasaran nih dok, kapan sih dokter mulai tertarik terjun di bidang bisnis rumah sakit dok? Iya, betul Mbak Tiara. Tahun 2021, ya seperti saya ceritakan, kami di Jayapura itu melihat bahwa sebetulnya konsultan khusus untuk rumah sakit itu diperlukan di Indonesia. Kemudian tahun 2002 kami membangun konsultan rumah sakit di bawah bendera PT Medicine. Itu sampai sekarang berarti 21 tahun kita sudah mendesain 170 rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemudian kenapa kok sampai akhirnya juga masuk ke bisnis rumah sakit? Alasannya sangat personal ya. Waktu itu ibu saya berobat ke Singapura, sama dengan yang lain-lain berobat ke Singapura. Di Singapura dikatakan dokter Indonesia ini kurang kompeten bla bla bla, dan kemudian harus mengontrol gula darahnya sangat ketat di bawah 120, dan ibu saya sangat taat kepada dokter Singapura, padahal biasanya makan tidak teratur, gulanya juga asal-asalan gitu. Nah, karena saking takutnya sampai akhirnya pingsan karena hipoglikemi atau kekurangan gula darah di dalam tubuhnya. Saya di Semarang, ibu saya di Pati. Saya bilang ke ayah saya, minum air gula segera ke Semarang, karena waktu itu hanya ada satu rumah sakit daerah di Pati. Tahun 2002 itu ibu saya merasa yang baik adalah rumah sakit swasta di Semarang, tapi hampir saja tidak tertolong. Nah, akhirnya ayah saya men-challenge saya, kalau kamu sebagai konsultan rumah sakit bisa membuat rumah sakit untuk orang lain, mestinya kamu harus bisa membuat rumah sakit yang bagus di Pati. Nah, kemudian kami tahun 2004 mengumpulkan seluruh saudara dan sahabat-sahabat untuk fundraising, mendirikan rumah sakit keluarga sehat yang pertama. Ya, alhamdulillah rumah sakit ini berkembang baik dan kami sudah mengoperate yang ketiga di Semarang. Mudah-mudahan mohon doa restunya kita akan mengoperate yang keempat nanti di Demak. Nah, begitulah ceritanya ya, sangat personal ya. Kadang-kadang ini suatu tantangan untuk saya ya, dan saya harus bisa membuktikan kami bisa berperan dan berkontribusi untuk perumahsakitan di Indonesia. Mendengar cerita dokter tadi, saya juga sedikit tertarik dok. Untuk langkah-langkah memulai bisnis rumah sakit ini sendiri, dokter bisa memulai dari yang bagaimana ya dok? Ya, untuk memulai bisnis rumah sakit swasta ya, khususnya swasta, kita langkah awalnya memang harus mengurus perizinan. Nah, setelah itu ada siapa yang akan menjadi pemegang saham, fundraising untuk pemegang saham. Dan kemudian langkah berikutnya membuat dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada 3 dokumen utama, yaitu studi kelayakan rumah sakit ini, yang kedua master plan rumah sakit, yang ketiga detail engineering drawing atau DED. Ada 2 tambahan, AMDAL dan ANDALALIN. Nah, setelah itu ada perizinan
beres baru kita masuk ke pembangunan rumah sakit. Nah, setelah pembangunan kita melengkapi dengan alat kesehatan dan SDM-nya. Setelah SDM dan alat, tentu saja pemasaran untuk rumah sakit ini bisa beroperasional dengan baik. Nah, biasanya rumah sakit modern ini dilengkapi dengan IT dan digitalisasi untuk manajemen yang canggih seperti itu. Baik dok, untuk selanjutnya dok, apakah bisnis rumah sakit ini mudah atau mungkin sebaliknya dok? Iya, Mbak Tiara, jujur bisnis rumah sakit ini tidak mudah dan kompleks. Yang pertama, padat karya, banyak profesi di situ, termasuk dokter spesialis dan tenaga medis maupun non medis ya. Yang kedua, padat modal karena bangunan dan alat kesehatan itu sangat mahal-mahal. Dan yang ketiga, pada teknologi. Ini untuk teknologi kedokteran itu terus bertumbuh dan setiap saat muncul alat-alat baru untuk pelayanan yang lebih baik, dan harganya pasti tidak murah. Tetapi kalau kita itu bisa menguasai bisnis rumah sakit, ya tidak banyak orang yang mampu mengoperate rumah sakit dengan baik, sehingga seperti kita berenang di lautan yang biru atau blue ocean strategi. Nah, kalau kami kebetulan mempunyai konsultan yang khusus di rumah sakit, pengalaman membangun 170 rumah sakit di seluruh Indonesia itu bisa menjadikan modal kami untuk selanjutnya untuk mendirikan rumah sakit berikutnya. Dan ini tentu saja kalau kita mengikuti aturan-aturannya, perumah sakitan ini ada referensi aturan legal formal yang berlaku, mudah-mudahan tetap saja kita bisa menjalankan bisnis perumah sakitan ini dengan baik. Yang penting bahwa bisnis rumah sakit ini tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Dari jawaban dokter yang tadi itu, saya ingin sedikit mengulik dok. Kesulitan apa sih di bisnis rumah sakit ini yang pernah dokter jalanin? Iya, baik Mbak Tiara. Sebetulnya pemerintah itu sudah menyampaikan ada satu perangkat untuk mempermudah bisnis rumah sakit, yaitu online single submission berbasis risiko atau OSS, risk based approach ya. Itu di PP 5 tahun 2021. Sebetulnya semua perizinan itu diajukan melalui OSS, sehingga ini akan lebih mempermudah untuk mengajukan izin rumah sakit. Meskipun mudah, tetapi tetap saja sebagai orang timur itu kula nuwun kepada yang pemiliknya rumah, kepala daerah, supaya kita mendapatkan support dan perizinan serta operasional rumah sakit ke depan itu menjadi lebih lancar. Nah, tadi kan kita bicara kesulitan perizinan dok. Yang sekarang yang ingin saya tanyakan yaitu kesulitan dalam operasional rumah sakit dok. Itu bagaimana ya dok? Iya, pertanyaan yang bagus ya Mbak Tiara. Dalam operasional rumah sakit sekarang itu sebetulnya kita lebih dipermudah dengan adanya IT dan digitalisasi, sehingga semua ini bisa dijalankan secara otomatisasi dan kebocoran-kebocoran itu bisa lebih diminimalkan serta lebih terukur. Tetapi tetap saja karena bisnis ini adalah bisnis yang padat karya, kita mengatur untuk banyak sekali profesi, tetapi yang paling sulit itu adalah mengatur profesi dokter spesialis ya. Untuk mendapatkan dokter spesialis juga shortage,
untuk mendapatkan talent yang bagus juga tidak mudah. Nah, harapannya dokter spesialis ini bisa dipercepat untuk produksinya dan penyebarannya, tidak terlalu ada hambatan di distribusi dokter-dokter spesialis, supaya bisa sesuai dengan keinginan dokter yang lulus spesialis mau bekerja di mana. Baik dok, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu apakah profit dok? Iya, bisnis rumah sakit ini ya harus profit, karena untuk mensejahterakan SDM yang bekerja di dalam rumah sakit itu dan untuk mengembalikan dana-dana yang diinvestkan oleh investor. Tetapi jangan lupa bahwa tujuan rumah sakit ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Untuk inasi bijis dari BPJS kalau dikelola secara baik masih untung kok. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau BPJS ini diperuntukkan untuk PBI atau masyarakat yang kurang mampu, sedangkan masyarakat yang mampu bisa menggunakan asuransi kesehatan swastanya dengan cara cost sharing atau split billing, sehingga bisa memperoleh, artinya untuk fasilitas yang lebih nyaman dan fasilitas yang lebih seperti rumah sakit di Singapura. Ini masalah terutama adalah masalah pelayanan hotel dan hospitality-nya, bukan masalah kualitas pelayanan kesehatannya. Demikian Mbak Tiara. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, apa sih rencana dokter selanjutnya untuk rumah sakit di Indonesia? Kami punya cita-cita Mbak Tiara, kan rumah sakit di Indonesia ini dibilang masih tertinggal jauh dari tetangga-tetangga kita di luar negeri. Nah, kita ini termasuk di grup keluarga sehat maupun di konsultan hospital planner maupun di PTPI itu mempunyai cita-cita bahwa rumah sakit Indonesia itu harus dibuat, ya harus mengejar ketinggalannya dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kalau untuk mengejar ketinggalan untuk sarana prasarana dan alat kesehatan itu bisa, tapi kalau kita harus mengejar keseluruhannya termasuk SDM, dan ini adalah suatu program jangka panjang yang disesuaikan antara Kemenkes dan PTPI untuk menuju Smart Hospital. Smart Hospital untuk pelayanan rumah sakit yang segalanya diatur dengan digitalisasi di era revolusi industri 4.0 ini. Baik, selanjutnya dok, menurut dokter apa sih peran PTPI dalam pengembangan pelayanan kesehatan? Ya, baik. PTPI atau Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia sekarang menjadi Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia. Ini tujuannya merangkul semua pihak untuk para ahli teknik pelayanan kesehatan ini bisa ditingkatkan kemampuannya. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara seminar-seminar, dengan cara workshop atau pelatihan, kemudian juga exhibition yang pernah kita lakukan di BSD, dan sekarang ini PTPI sudah bisa melakukan sertifikasi tenaga ahli teknik pelayanan kesehatan LSP CAN, Komisi Akreditasi Nasional, dan ini ada tata caranya sehingga kami mengundang semua konsultan yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan maupun perumahsakitan untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan PTPI ini, Mbak. Baik, untuk pertanyaan terakhir dok, menurut dokter
Dan harapan dokter untuk peran pemerintah di rumah sakit Indonesia ini bagaimana, Dok? Ya, harapannya tentu saja pemerintah ini bisa melakukan percepatan ya untuk ketahanan pelayanan rujukan, ketahanan produksi obat, alat kesehatan, dan ketahanan pembiayaan BPJS seperti di 6 pilar pelayanan Kemenkes. Ya. Kemudian berikutnya adalah perizinan untuk rumah sakit swasta untuk berkiprah di perumahsakitan dan pelayanan kesehatan ini harus dipermudah, dan rumah sakit pemerintah juga harus berbenah. Dan selanjutnya menuju smart hospital, karena di dunia pun sekarang peranan digitalisasi untuk smart hospital itu semakin digalakkan selain green and safety. Jadi rumah sakit smart hospital adalah green and safety and digitalisasi. Saya kira dengan seperti yang dilakukan rekan-rekan kita di luar negeri, Smart Hospital Indonesia harus mampu bersaing. Ya, kemudian berikutnya adalah kalau kita mengikuti aturan-aturan atau referensi yang berlaku, mudah-mudahan bisnis rumah sakit itu juga bisa akan lancar. Referensi-referensi yang harus diikuti adalah PP 5 tahun 2021 tentang OSS, PP 47 tentang pelayanan penyelenggaraan bidang perumahsakitan, Permenkes 14 turunan dari PP 47, kemudian Permenkes 40 tahun 2022 ini adalah tentang bangunan sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit. Kemudian untuk akreditasi rumah sakit Kemenkes 1128, akreditasi klinik dan puskesmas Kemenkes 1983. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku itu akan lebih mudah, lebih lancar. Tidak sampai mendesain kemudian harus dibongkar, pasang lagi. Nah, harapannya seperti itu ya. Peran pemerintah, peran swasta, dan peran dari ahli teknik pelayanan kesehatan dan perumahsakitan. Demikian. Baik, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah dokter berikan, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan podcast-podcast selanjutnya terkait dengan perumahsakitan di Indonesia. Sama-sama Mbak Tiara, semoga bermanfaat juga bagi para pendengar podcast di PTPI ini. Terima kasih kepada Sobat PTPI yang sudah stay tune di YouTube kita sampai akhir ini. Kemudian, jangan lupa untuk jargon kita yaitu ingat Smart Hospital, ingat PTPI. Jangan lupa untuk follow sosial media kita dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Terima kasih.